대한제국 황제 폐하께 1분간 이건 나야. 형들, 나 지금 대한제국에 있어. Dia kembali ditangkap oleh salah satu pengikut Lilim, namun untungnya Taeul masih sanggup melindungi dirinya sendiri. 대한제국 방어대 10분이다. 사실 데자뷰는 주파수가 딱 맞는. 데자뷰? Di awal scene kita akan diperlihatkan Joyoung mengenakan tas anak-anak sedang berbicara dengan Myung Nari. Myung Nari mengatakan bahwa dirinya baru saja mengalami dejavu. Perlu diketahui apa itu artinya dejavu, bahwa sebuah fenomena yang dialami oleh seseorang di mana orang tersebut seperti pernah mengalami atau sedang mengulang kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Cuman bedanya Myung Nari ini mengatakan kejadian sekarang ini pernah dialaminya dulu, namun Yoonsup memakai baju pasien. Mendengar hal tersebut, Joyoung langsung tertegun sekaligus berpikir di sana. Mungkin saja Yoonsup sedang terjadi sesuatu. 근데 나랑 똑같은 애가 너랑 똑같은 애랑 있어. 환자복? Sementara di kerajaan Korea, Yoonsup yang sedang dirawat tiba-tiba Myung A menjenguknya. Yoonsup yang menyangka bahwa Myung A adalah Myung Nari pun langsung memeluknya. Myung A pun kaget karena dia belum pernah dipeluk oleh Joyoung. Yoonsup yang mulai sadar bahwa dirinya sedang bertemu kembaran Myung Nari, lantas dia pun kembali bersikap seperti layaknya pengawal Joyoung, cuek dan kemudian pergi begitu saja. Dan inilah episode 12. Di mana Shoryung yang datang ke Republik Korea mampir di kafe Myung Nari. Tanpa sengaja di sana ia bertemu dengan pengawal Joyoung. Mereka hanya saling tatap terheran satu sama lain. Tak ingin terbongkar misi mereka, di situ Shoryung dan Joyoung hanya bisa terdiam satu sama lain. Joyoung lalu bertingkah seperti Yoonsup agar keberadaannya tidak dicurigai. Setelah Shoryung pergi, Joyoung lalu meminjam mobil Myung Nari guna mengikutinya. Kita berpindah di kerajaan Korea. Tampak Lee Kun sedang di perjalanan menuju pusat pemantauan. Di sana ia ingin mencari keberadaan Taeul lewat monitor CCTV yang sudah terpasang di penjuru kota. Di sela-sela ia menunggu hasil dari para petugas, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Yoonsup. Yoonsup bilang bahwa detektif Kang menemukan keberadaan Luna dalam keadaan terluka di jalanan. Lee Kun pun menerima rekaman keberadaan Taeul dari detektif Kang. Di rekaman tersebut tampak Taeul dengan jalan yang limbung sangat kelelahan di jalanan. Melihatnya, Lee Kun pun sangat khawatir dan merasa bersalah. Detektif Kang masih menyangka bahwa itu adalah Luna, namun Lee Kun menjelaskan bahwa itu bukanlah Luna yang ia cari. 강용사가 찾던 사람은 아니지만 추적 대상 복장 특정합니다. 회색 후드티 운동복 바지 흰색 운동. Setelah itu Lee Kun menghimbau pada semua rekannya agar melindungi orang memakai jaket abu-abu dan berambut ikal. 동부시장에서 봉봉 방향으로 추적합니다. Sementara di tempat lain terlihat nenek Oknam yang sedang dirawat oleh kembaran ibu Shinjae. Sebenarnya ini bukan kembaran ibu Kang Shinjae ya guys. Ini memang ibu Kang Shinjae dari kerajaan Korea. Namanya adalah Min. Setelah ibu Kang Shinjae pergi dari ruangan, lalu datanglah lagi pengawal istana menghampiri nenek Oknam. Dia berkata bahwa ada penjaga kerajaan yang keluar masuk istana secara bergantian. Dan orang itu adalah Min, orang yang sangat dicurigai atau berpotensi menjadi mata-mata kerajaan. Sebab dia sudah 2 kali pergi ke toko buku Yusu, tempat sarang pengkhianat berada. 쓸어버리신 역적 단당의 본거지였습니다. Dan yang bikin nenek Oknam yakin bahwa Min adalah mata-mata adalah ditemukannya bukti foto Kang Shinjae bersama kembarannya yang posisinya berasal dari Republik Korea. Nenek Oknam heran mengapa orang seperti itu bisa masuk ke istana. Pengawal menjelaskan bahwa Min masuk ke istana lewat jalur khusus keturunan kontributor negara. Padahal sebenarnya dia bukan keturunan asli dari kontributor tersebut ya. Jadi ceritanya mengapa ibu Kang Shinjae identitasnya bisa menjadi keturunan kontributor negara, itu karena Lilimlah yang memanipulasi semuanya. Kenyataannya Min adalah rakyat biasa yang kehilangan anak puluhan tahun yang lalu. 미선영?
아주 오래전 아들을 잃었습니다. Tak lama kemudian Istana Negara akan melakukan makan bersama. Tampak Min menaruh racun pada makanan yang nantinya akan Nenek Oknam makan. Namun sayangnya Nenek Oknam yang barusan mendapat penjelasan dari pengawalnya sudah menyadari semua gerak-gerik Min. Dia pun langsung menampar Min di tempat saat itu juga. Min yang saat itu tak bisa berbuat apa-apa tiba-tiba mengeluarkan darah dan langsung terkapar. 오래전에 아들을 잃었다던 민 내년이 야객이냐? Nenek Oknam menyuruh pengawalnya agar memanggil dokter pribadi agar Min bisa diselamatkan. Sebab Nenek Oknam ingin tahu siapa orang di balik Min yang berani menyuruhnya ke istana. 명명백백히 밝혀내야겠다. Sementara di Republik Korea, Jo-young terus mengikuti Perdana Menteri Seo-ryung. Di perjalanan, Jo-young meminta bantuan kepada Shin-jae agar datang ke tempat pengejarannya. 여의도 쪽으로 좀 와주십시오. 도움이 필요합니다. 나한테 빚져도 괜찮겠어? 기다리겠습니다. Lalu tak lama kemudian Jo-young berhasil mengejar Seo-ryung dan kemudian menghadangnya. 운전 똑바로 안 해? 죽을 뻔했잖아. Walaupun di situ Seo-ryung sudah pura-pura tidak mengenal Jo-young, namun di situ Jo-young terus memaksa Seo-ryung agar mengaku. Tak lama lalu ada mobil datang menghampiri dan sepertinya itu adalah anak buah dari Lelim. Belum sempat Jo-young mengeluarkan senjata untuk membela diri, namun sayangnya dirinya terlebih dulu tertembak oleh anak buah Lelim. Seo-ryung yang melihat kejadian tersebut merasa terbantu dan lanjut pergi. Di sela-sela Jo-young terkapar, tiba-tiba Kang Shin-jae datang menolongnya. 방금 총소리 뭐야? 야 조용! 훈련입니다. 가세요. Shin-jae lalu membawa Jo-young ke hotel. Untungnya Jo-young tidak mengalami luka serius, itu dikarenakan rompi anti peluru yang setiap hari dia pakai. Jo-young bercerita kepada Shin-jae bahwa dirinya mengawal raja sudah sejak umur 4 tahun. 넌 이제부터 폐하 8살, 내가 4살. Mendengar kedekatan Jo-young dan Lee-gun, lantas Kang Shin-jae beranggapan bahwa mereka berpacaran. Namun kenyataannya Jo-young mengabdikan kehidupannya untuk sang raja. Selain demi melindungi raja, dia ingin membuat hidup sang raja bahagia. Jo-young lanjut menceritakan kehidupan Lee-gun kecil yang begitu menyedihkan kepada Kang Shin-jae. Dan hal itu membuat Kang Shin-jae menjadi tersentuh hatinya. 그래서 그 밤 이후 폐하께선 매일 밤 죽음을 패고. Kita berpindah di kerajaan Korea, yang mana ini adalah scene episode 12. Terlihat Lee-gun dan pasukannya memerangi para anak buah Lilim yang hendak mengejar Taeul. 대한제국 황후되실 분이다. 폐하께 그랬으니까요. 이제 따라야죠. Alhasil kubu Lee-gun berhasil memenangkan peperangan tersebut. Lee-gun lalu menghampiri Taeul dan membawanya ke istana guna dirawat. Lee-gun membawa Taeul ke kamarnya guna dirawat oleh dokter pribadinya. Syukur di situ Taeul tidak mengalami luka serius. Saat Taeul terbangun, di situ Lee-gun terus mendampinginya. Taeul lalu menceritakan kenapa dirinya bisa sampai di kerajaan Korea. Lee-gun juga menceritakan di mana saat Yun-sup tertembak oleh pasukan Lilim demi untuk melindunginya. Selebihnya mereka ngobrol romantis layaknya anak-anak ABG zaman sekarang. 아프다. 한 번 더 보려고 그랬지. 나가. 여기 내 방이야. 그럼 내일 구경해야겠다. 기금속 입어놨으면. Keesokan harinya para jurnalis dibuat bingung dengan sang raja yang menangkap pelaku pengkhianatan sendiri, serta munculnya pengumuman ratunya sambil berlumuran darah. Tidak hanya itu, akibat calon ratunya bukan Perdana Menteri Seo-ryung, kini tingkat kepuasan rakyat jadi menurun. 발표됐지 지지율은 떨어지지. Para jurnalis pun memberi instruksi agar mencari tahu asal-usul perempuan yang dibawa oleh Raja Lee-gun. 나이, 학교, 집안, 직업 뭐라도 알아내야 합니다. Sementara Taeul di kerajaan Korea, Luna yang sedang beradaptasi di Republik Korea pun tampak sedang memeriksa HP Taeul sambil makan ayam goreng. Dia memeriksa seluruh isi telepon milik Taeul. Kebetulan di situ Taeul dilaporkan sedang cuti selama 21 hari. Luna mengirimkan pesan kepada Shin-jae agar Shin-jae tak mengkhawatirkan dirinya selama cuti. Shin-jae merasa curiga dengan pesan yang dikirimkan Taeul tidak seperti biasanya. 전화 받아.
Sementara di kerajaan Korea hal aneh terjadi. Para koki kerajaan jadi terheran-heran dengan sang raja yang berubah drastis. Tiba-tiba saja raja mencuci beras dan ingin memasak masakan untuk Taeul. Para koki kerajaan tersenyum melihat tingkah sang raja saat mencuci beras. Taeul yang mengetahuinya pun lalu ikut membantu Lee Kun memasak. Setelah makan, mereka duduk guna makan bersama. Setelah makan, lalu Lee Kun menyuruh Taeul agar memilih pakaian yang dia suka. Lee Kun memberikan pilihan pakaian yang sangat banyak. 이걸로 할게. 그럴 줄 알고 자랑한 거야. Karena Taeul mempunyai kepribadian selalu menuruh kedua tangannya ke sakunya, alhasil saat dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, tiba-tiba saja dia menemukan kalung yang sudah Lee Kun taruh di saku tersebut. Taeul sangat senang atas pemberian kalung dari Lee Kun. Ternyata bukan karena Lee Kun tahu pilihan baju yang akan dipilih Taeul. Akan tetapi Lee Kun memang sengaja menuruh kalung-kalungnya pada semua baju yang akan dipilih Taeul. Setelah itu Lee Kun dan Taeul berencana menjenguk Yoon-sup. Yoon-sup sangat histeris gembira bisa bertemu Taeul di kerajaan Korea. 잘 있었어? 야, 네가 그렇게 용감해. 쏜데 안에 그 총알이 다 보이더라고. 그래가 막 본능적으로. Sambil menyombongkan diri, Yoon-sup menceritakan semua yang dialaminya selama di kerajaan Korea. Di situ Lee Kun membawakan oleh-oleh roti bolu untuk Yoon-sup. Karena kebaikan Lee Kun terhadap Yoon-sup, alhasil sekarang Yoon-sup sangat manja kepada Lee Kun. 형님, 네. Singkat cerita, malam pun tiba. Taeul bercerita bahwa Lilim telah membawanya ke area persawahan di mana itu adalah tempat persembunyian anak buah Lilim. Lee Kun menceritakan bahwa kenapa Lilim bisa keluar masuk dunia paralel itu karena Lilim memiliki separuh seruling yang selalu ia bawa. 그는 그걸 우산에 숨긴 것 같고. Kemudian Taeul dan Lee Kun lanjut berjalan-jalan santai sambil menceritakan masa kecil Lee Kun kepada Taeul. Lee Kun sudah kehilangan ibunya semenjak dia berusia 3 tahun. Kebetulan dulu ibunya adalah seorang ilmuwan dan ayahnya Lee Kun adalah penerus tahta kerajaan. 마만 과학자셨거든. 아바마마가 초혼을 하셨는데 어마마마가 Sampai suatu ketika Lee Kun dan Taeul berhenti di depan gereja. Di sela-sela perbincangan mereka lalu tiba-tiba pendeta datang menghampiri mereka. Lee Kun meminta pendeta tersebut agar memfoto dirinya bersama Taeul di depan gereja tersebut. Saat akan difoto tiba-tiba saja waktu berhenti lagi guys. Di scene ini terdengar nenek Oknam sedang membaca puisinya. 무슨 일로 그리합니까? 홀로 이 개울에 주저앉아서 가도 아주 가지는 않노라. Lee Kun tertekun dan menangis sejadi-jadinya sampai suatu ketika waktu kembali normal. 닭인지요. 굳이 잊지 말라는 부... Singkat cerita, Taeul yang berada di kamar dihampiri oleh Lee Kun. Di situ Lee Kun menggoda Taeul dan berkata bahwa ia akan tidur di sampingnya. 잘 거야. 여러 번 말하지만 여기 내 방이야. 침대가 이렇게 넓은데. 아 미쳤나 봐. Tak lama perbincangan tersebut tiba-tiba petir pun menyambar. 다들 Seperti biasa Lee Kun kesakitan di area punggungnya. Awalnya Taeul tak percaya dan menganggap bahwa Lee Kun hanya pura-pura. Namun setelah Taeul memeriksanya, dia kaget dengan luka Lee Kun. By the way, fenomena tersebut hanya terjadi pada orang yang berasal dari kerajaan Korea ya guys. Tak lama setelah kejadian tersebut, lalu Taeul dan Lee Kun kembali melakukan adegan romantis. 잠수 좀 끊어볼랬더니. 해보시든가. 야 이거 죽는다 진짜. Scene berpindah di Republik Korea. Kang Shin-jae yang sedang berjalan-jalan di tengah derasnya hujan tiba-tiba menabrak Lilim. 괜찮으니까 가세요. 저도 못 봤어요. Setelah kejadian tersebut, Lilim lalu mengintai CCTV di ruangan rahasianya. Dia ingin mengawasi gerak-gerik Luna. Terlihat di CCTV Luna sedang mencuri uang di gudangnya. Melihat itu, Lilim sangat geram karena Luna melakukannya secara terang-terangan di depan CCTV. Setelah itu, Lilim makan bersama kembaran ibu Lee Kun.
Selang beberapa menit lalu ibu Lee Ji-hoon tersebut melakukan tindakan yang tak mengenakan kepada Lilim. Dia menghantam kepala Lilim dengan guci dan mencoba kabur. Namun sayang sekali tante tersebut kalah tenaga dengan Lilim. Ibu Lee Ji-hoon meminta Lilim agar membunuhnya. Namun di situ Lilim tak mau membunuhnya. Sebab Lilim mengatakan bahwa dirinya menyelamatkan ibu Lee Ji-hoon semata-mata hanya untuk memancing Lee Kun agar bisa datang ke sini. Scene berpindah di kerajaan Korea, di mana di situ Seoryung yang sudah balik lagi ke kerajaan Korea dihampiri oleh Tante Dewi yang masih versi kerajaan Korea. Tante Dewi mengejek Seoryung karena sisa jabatan Perdana Menterinya tinggal 1 tahun dan setelah ini Seoryung akan menjadi anak dari penjual ikan biasa. Lagi pula Lee Kun sudah mengumumkan ratu kerajaan, kata Tante Dewi. 폐하가 황후 되실 분 공표하셨잖아요. 같은데? Karena Tante Dewi banyak omong, Seoryung pun lalu berkata kepada Tante Dewi bahwa semoga persalinannya lancar dan semoga Tante Dewi bersalin di kerajaan Korea. 산 잘해라. 꼭 대한제국에서 출산하고. Dari sini sudah paham kan guys kenapa Seoryung bicara seperti itu? Di Istana Negara, Lee Kun mendapatkan informasi dari sekretarismu bahwa Seoryung sudah sembuh dari sakitnya. 구총리가 입궁했습니다. Mendengar itu, Lee Kun pun lalu menyuruh sekretarismu agar memanggilnya. Lee Kun berkata kepada Seoryung bahwa semua berita tentang pengumuman calon ratu kerajaan, hal itu adalah benar adanya. Lee Kun menegaskan bahwa perempuan tersebut adalah orang yang sangat dia cintai. 보도 내용은 다 사실입니다. 사랑하는 여인입니다. Tak lama kemudian lalu petir menyambar. Luka bakar Lee Kun masih bisa ditahannya. Namun yang mengejutkan, Seoryung juga memiliki luka bakar sama seperti yang dialami Lee Kun. Melihat hal tersebut, Lee Kun pun kaget melihat luka bakar yang berada di leher Seoryung. Scene berpindah pada Nenek Oknam dan Tae-ul yang tengah berbicara empat mata. Di situ Nenek Oknam menceritakan asal-usulnya kepada Tae-ul bahwa Nenek Oknam berasal dari kota di mana Tae-ul tinggal. Dia pergi dari kampung halamannya tersebut pada usia 17 tahun dan sampai sekarang dia tak tahu kabar kampung halamannya tersebut. 17에 떠나서 고향 소식을 못. Nenek Oknam lalu lanjut bertanya kepada Tae-ul apa yang terjadi setelah perang tahun 1950 di Republik Korea. 그 전쟁은 어찌 됐어? 1950년 6월에 일어난. Dan episode 12 pun berakhir dengan tanda tanya besar apakah Nenek Oknam berasal dari Republik Korea? Jawabannya akan terjawab pada episode selanjutnya ya guys. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.